Waalaikumsalam Mbak Fatia, salam kenal. Ini Mbak Fatia pertanyaannya, anak saya usia 15 bulan lagi senang sekali meniru baca Al-Quran. Setiap bangun tidur langsung minta ambil Al-Quran, Masya Allah. Kalau saya dan suami lagi tahsin, dia juga senang ikut tapi nggak bisa betah. Mengingat lagi senang-senangnya dengan Al-Quran, metode apa yang cocok untuk usia 15 bulan yang bisa saya dan suami ajarkan? Lalu bagaimana mempertahankan agar kesenangannya ini berubah menjadi cinta terhadap Al-Quran? Masya Allah, Mbak Fatia. Nah, jadi ini benar ya, eh, terbukti ketika orang tuanya memang sehari-harinya terkoneksi dengan Al-Quran, setiap hari dengan Al-Quran, pagi, siang, bahkan sampai malam pun berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, anaknya yang masih kecil pun mau tidak mau, suka tidak suka, secara otomatis menjadi dekat dengan Al-Quran juga. Seperti ini, si anak soleh, siapa namanya tadi tidak disebutkan, masih usia 15 bulan, bangun tidur pun langsung minta ambil Al-Quran. Ya Masya Allah, berarti kan fitrahnya insya Allah terjaga demikian. Nah, jadi untuk meng ikhtiar apa yang insya Allah bisa kita lakukan untuk mempertahankan agar kesenangannya ini berubah menjadi cinta? Insya Allah tetap dijaga istiqomahnya antara Mbak Fatia dengan pasangannya juga, dengan suami, bahwasanya ya sehari-hari dengan Al-Quran itu insya Allah sudah baik begitu. Nah, tetapi jika ingin dinaikkan levelnya, boleh dengan cara yang menyenangkan bagi anak. Apa itu? Ya, yang menyenangkan bagi anak itu adalah sederhananya bermain seperti itu. Bermain yang bagaimana? Bukan sekedar bermain, tetapi bermain yang bersumber dari Al-Quran insya Allah. Nah, di Quran Based Play bisa saja kalau untuk anak yang berusia 15 bulan, insya Allah itu eh, belum terlalu saklek ya kegiatannya, permainannya juga boleh mengikuti kegiatan sehari-hari, tetapi kegiatan sehari-hari ini memang benar-benar kita buat agar terkoneksi dengan Al-Quran. Nah, misalnya Mbak Fatia sehari-hari kesibukannya apa gitu, misalnya di rumah full time mom, biasanya masak gitu ya, pagi-pagi suka masak, suka bikin sarapan, mempersiapkan sarapan bareng gitu. Nah, anaknya boleh diajak untuk terlibat, untuk ikut serta. Nah, jadi ketika anak pun ikut serta membantu kita misalnya di dapur, ya walaupun anak usia segitu ya paling bantunya malah bikin rame gitu kan ya. Nah, jadi proses itu kita kaitkan tuh dengan Al-Quran. Misalnya kita lagi mau masak apa, masak bayam misalnya pagi ini mau sarapan bayam. Nah, jadi anaknya tuh biarkan aja tuh berkegiatan, serahkan saja bayamnya ke anak gitu. Jadi anak ikut nyabut-nyabutin bayamnya gitu. Ya, jadi kan belajar juga tuh apa namanya, untuk apa, refleks menggenggamnya, refleks mencabutnya juga kan bekerja demikian. Nah, jadi bukan sekedar itu saja tapi kita kaitkan dengan Al-Quran, bahwasanya di Al-Quran ini ada loh Allah ceritakan, misalnya di surah Al-An'am ya, Al-An'am ayat 99, kalau nggak salah itu tentang tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, tumbuh-tumbuhan ini bisa dimakan, bahkan ada kalau tidak salah itu tentang bayam atau kangkung kalau nggak salah ada, atau bawang ada juga gitu. Jadi kan nggak apa-apa ya kalau misalnya anak dikasih bawang putih yang segumpal gitu kan. Sementara kita masak di dapur, kita sambil ngobrol sama anaknya, anaknya sibuk nyabut-nyabutin, misah-misahin si bawang putih tadi gitu. Yang penting kan anaknya sibuk. Yang penting jangan biarkan anaknya nganggur kan gitu. Nah, jadi kegiatan yang kita siapkan tadi itu bukan hanya sekedar kegiatan biasa saja, tetapi kita juga masukkan nilai-nilai Al-Quran di dalamnya, bahwasanya kegiatan kita ini tentang si bayam ini tadi ada loh nak di Al-Quran gitu. Nah, jadi setelah selesai berkegiatan, anak umur 15 bulan insya Allah sudah paham ya komunikasi gitu. Cuman kan mungkin belum jelas
kalau dia mau membalas mengucapkan maksudnya. Tetapi insya Allah ketika kita mengucapkan anaknya paham. Nah bisa tuh setelah selesai kegiatan kita cerita-cerita lagi ke anaknya. Tadi eh, tadi abang, misalnya abang ya atau mas manggilnya, tadi abang ikut ya bantuin masak di dapur. Masak apa? Masak bayam ya. Wah, ada loh ceritanya di Al-Quran bahwasanya Allah itu udah ciptain tuh tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan untuk kita, makanan-makanan yang ternyata ada juga di Al-Quran sebagai sumbernya. Allah udah ngasih tahu sama kita mana yang bisa kita makan, mana yang sehat, mana yang bergizi, ya seperti itu kira-kira. Nah, jadi anak juga selain berkegiatan sehari-hari, anak juga tetap terkoneksi dengan Al-Qur'annya. Jadi sehingga anak merasakan wah, e, bener ya, oh ternyata Al-Qur'an ini, di Al-Qur'an ada loh sumber-sumber kegiatan aku sehari-hari gitu. Nah, jadi bahkan sesederhana sayur pun, tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan pun ada di Al-Qur'an gitu. Nah, jadi memang udah Allah siapkan nih catatan pentingnya, pesannya untuk kita. Nah, semuanya terangkum di sini, di Al-Quran ini, gitu. Ya, walaupun mungkin anak ya pemahamannya masih sangat sederhana, tapi insya Allah ketika kita terus-menerus mengajak untuk berdiskusi seperti itu, eh, anak insya Allah akan tumbuh, apa namanya, ketika kita sering memasukkan bejana kata-kata kepada anak gitu ya. Kalau misalnya di read aloud kan gitu ya, dibacakan buku agar bejana kata anak itu semakin bertambah agar nanti siap untuk berbicara gitu. Nah, dengan berdiskusi sebenarnya bisa juga gitu. Kita ajak bercerita anaknya bahwasanya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, sesederhana apapun itu, ketika kita ajak untuk komunikasi, seringnya kan mungkin kita lupa ya untuk mengkomunikasi kegiatan kita sehari-hari gitu. Nah, coba dikomunikasikan tetapi bawa nilai-nilai Al-Qur'an di dalamnya gitu. Jadi agar apa? Agar tetap apapun yang kita lakukan, sesederhana bangun tidur, mau tidur lagi gitu, semuanya terkoneksi dalam Al-Qur'an. Semua terkoneksi dengan Al-Qur'an begitu kurang lebihnya, Mbak. Karena untuk usia 15 bulan masih sangat sederhana sebenarnya kegiatan-kegiatannya juga. Gitu insya Allah. Semoga membantu ya Mbak. Halo Mbak Ipit, salam kenal. Di sini Mbak Ipit menanyakan, jika misalnya saya hanya mampu menyiapkan permainan yang sesuai dengan ayat Al-Quran sebanyak 1 atau 2 kali dalam seminggu, tetapi di 5 hari lainnya saya menyiapkan mainan biasa untuk menambah ilmu pengetahuan umumnya. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan umum pun sangat bisa dikaitkan, disambungkan, dikoneksikan dengan Al-Quran, Mbak. Seperti yang ada tuh di materi, kalau nggak salah saya ada rekam kemarin itu, kalau ternyata belajar matematika pun bisa berhubungan dengan Al-Quran gitu. Nah, bahkan pelajaran fisika pun ada di Al-Quran. Pelajaran tentang tata surya misalnya, tentang penciptaan langit dan bumi. Bukankah itu merupakan uh, ilmu pengetahuan dan sains ya? Ada lagi tentang penciptaan manusia di rahim, bagaimana proses terjadinya gitu. Nah, itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan. Nah, tetapi kenapa kita membedakan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu sendiri merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi jika misalnya kita mau apa namanya, menyiapkan untuk pelajaran yang terkoneksi dengan Al-Quran 1 atau 2 kali dalam seminggu, ya insya Allah nggak apa-apa, sesuai dengan kesanggupan kita juga gitu kan ya. Tetapi alangkah baiknya jangan dipisahkan dengan pengetahuan umumnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang mau sekali atau mau 2 kali, itu tergantung ibunya ataupun tergantung anaknya juga bagaimana. Apalagi tergantung usia anaknya juga gitu. Apalagi kalau misalnya masih di usia dini, ya tentu saja tidak mengapa. Insya Allah itu baik-baik saja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya tadi itu,
Kenapa harus dipisahkan antara pengetahuan umum dengan Al-Qur'annya, kan gitu. Sementara kita tahu kalau Al-Qur'an adalah sempurna, Al-Qur'an adalah sumber segala petunjuk. Bukan tidak ada di Al-Qur'an, tapi barangkali kita belum menemukannya. Begitu kira-kira, Mbak. Jadi, boleh tuh kalau misalnya pengetahuan umum seperti apa kira-kira? Bahasa misalnya, membaca gitu atau melukis. Nah, melukis juga bisa dikaitkan dengan Al-Qur'an. Melukis apa? Melukis ciptaan Allah misalnya. Itu kan seni ya, seni art gitu. Atau pelajaran olahraga bisa dikaitkan dengan Al-Qur'an. Misalnya gerak fisik, senam misalnya, atau berenang, atau berkuda, memanah, itu semua insya Allah ada di dalam Al-Quran gitu. Apalagi ya, banyak insya Allah Mbak. Jadi benar-benar itu Al-Quran itu perfect gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang harus dipisahkan gitu. Gitu Mbak kurang lebihnya. Halo Mbak Mariam, salam kenal juga. Di sini pertanyaannya, apakah ada kesamaan antara fitrah based education dengan metode Montessori? Dengan metode Montessori yang terkenal. Nah, kalau misalnya ditanyakan adakah kesamaannya, menurut saya kurang tahu sedalam-dalamnya Montessori itu bagaimana gitu kan ya, nanti takutnya salah-salah jawab. Tetapi kalau yang secara umum yang saya tahu antara fitrah based education itu dengan Montessori ada perbedaannya gitu Mbak. Nah jadi kalau menurut pendidikan fitrah, anak usia dini itu dibiarkan untuk bermain bebas. Bermain bebas maksudnya sesuai dengan daya imajinasi anaknya, sesuai dengan minat anaknya, kesukaan anaknya, mau bagaimana gitu. Dan sediakan ruang yang cukup berikan ruang saja ke anak gitu. Berikan ruang ke anak, ruang geraknya jangan dibatasin agar anak terbuka tuh kreativitasnya. Coba kalau misalnya anak usia dini yang notabene masih fokus eh, apa namanya masih ingin bergerak dengan leluasa, tetapi ketika kita membatasi ruang geraknya anak, seperti misalnya di Montessori kan gitu ya, ada alas bermain, kalau nggak salah ada alas bermain. Nah, jadi anaknya bermain hanya di alas, nggak boleh keluar alas gitu. Nah, kalau terkait itu saya kurang tahu filosofinya apa, tujuannya apa, barangkali untuk agar anak paham ini daerah dia, jangan mengganggu daerah orang lain, mungkin gitu kan ya. Nah, tetapi kalau misalnya anak usia dini diajak untuk gimana ya, secara tidak langsung dibatasi seperti itu, menurut saya dan bukan menurut saya ya, menurut pendidikan fitrah itu tidak cocok gitu, Mbak. Jadi maksudnya kurang sejalan gitu. Apalagi kita lihat pendidikan fitrah ini didasari atas pengalaman bagaimana Rasulullah pada zaman dahulu itu dididik. Jadi Rasul yang merupakan uswatun hasanah bagi kita, contoh teladan yang sejak kecil sampai beliau wafat pun semuanya menjadi pelajaran bagi kita. Kita mengikutinya sebagai sunnah. Nah gitu. Nah pada masa kecilnya Rasulullah itu tidak dibatasi bermainnya di mana gitu. Justru Rasulullah itu ketika kecilnya itu dibesarkan di lembah Sa'diyah, di daerah perbukitan begitu yang luas lapangan hijau, lapangan rumputnya luas dan banyak domba-domba ini berkeliaran secara bebas karena memang Rasulullah pada zaman dahulu itu beternak domba bersama anak-anak lainnya gitu. Karena waktu itu Rasulullah itu di waktu umur 2 tahun itu kan tinggalnya masih 2 tahun ke bawah, tinggalnya masih bersama Halimatus Sya'diyah ibu susunya, bukan di Mekah. Di Mekah kan gak ada padang rumput gitu. Nah, tetapi Rasulullah tinggalnya di sebuah lembah bersama Halimatus Sya'diyah dan keluarganya, ibu susunya. Nah, di situ Rasulullah malah justru bermain bebas gitu, tanpa batas. Bahkan beliau berlari, memanjat,
beliau berlari, memanjat, melompat, berguling bahkan gitu mungkin ya, bertualang bersama anak-anak lainnya, bersama domba-domba gitu. Pokoknya kehidupan yang bebas khas anak-anak gitu. Dan itu tidak dibatasin gitu. Kalau sekarang kan ya apalagi di pendidikan urban, orang-orang yang tinggal di urban, orang-orang yang tinggal di kota, karena mungkin lahannya terbatas, jadi mendidik anaknya pun hanya di rumah saja gitu, belajarnya di rumah saja. Nah, apalagi sejak ada Montessori gitu. Montessori ini kan kalau tidak salah ya, menyiapkan satu alas bermain ya untuk anak bermain hanya di situ saja. Nah, gitu. Nah, bukankah ini bertolak belakang ya dengan pendidikan fitrah gitu. Itu masih salah satu contoh. Nah, kalau contoh yang lainnya apa ya? Eh, nah, kalau Montessori itu kan banyak ya menggunakan material-material yang tidak real gitu, seperti gambar ataupun printable gitu. Nah, sementara anak usia dini menurut di pendidikan fitrah itu baiknya belajar dengan segala sesuatu yang real. Karena apa? Karena anak usia dini itu eh, lebih cocok insya Allah jika mereka mampu mengindra secara langsung terkait apa yang menjadi objek belajar mereka gitu. Bisa dipegang langsung, bisa dilihat langsung, bisa dirasakan gitu, bisa diraba, bahkan tahu teksturnya bagaimana gitu. Nah, semuanya itu kalau misalnya di Montessori kebanyakan itu hanya gambar ataupun replika gitu. Kalau mau lihat hewan ada replika hewan-hewan kecil. Nah, kalau anak di pendidikan fitrah diajak untuk memang secara langsung melihat, secara langsung terlibat gitu. Nah, makanya kalau misalnya di pendidikan fitrah, bagaimana caranya agar kita mengenalkan Allah kepada anak, sementara Allah itu kan tidak real, abstrak gitu. Sementara anak-anak usia dini itu lebih baik, lebih cocok untuk belajar secara real, bukan yang abstrak. Ya, melalui ciptaannya Allah saja. Kalau mau mengenal Allah melalui ciptaannya, di mana itu ciptaannya Allah berada? Itu semua berada di alam gitu. Nah, jadi back to nature itu memang sesuai dengan fitrah sekali gitu. Seperti halnya bagaimana Rasulullah dulunya dididik, bagaimana Rasulullah tumbuh. Nah, seperti itu kira-kira konsep pendidikan fitrah based education ini, Mbak. Gitu. Nah, jadi jikalau pertanyaannya apakah kesamaan, hmm, perbedaannya ada gitu. Kalau kesamaan saya belum tahu karena saya juga belum mendalami Montessori yang gimana-gimana juga. Saya fokus saja ke pendidikan fitrah begitu, Mbak. Semoga membantu ya. Semoga menjawab. Ini ada pertanyaan lanjutan. Dalam fitrah based education, anak lebih baik bermain di luar bersama teman-teman dan belum tentu dapat asupan yang baik atau di rumah saja dengan orang tua atau saudara. Nah, jadi sebenarnya di dalam fitrah based education, anak-anak itu bermain di luar agar apa? Agar anak terfasilitasi ruang geraknya daripada hanya di rumah saja, yang sebenarnya setiap anak itu juga memiliki fitrah seksual. Sebenarnya anak itu juga memiliki fitrah sosialitas gitu. Jadi selain fitrah individual, anak juga memiliki yang namanya fitrah sosialitas. Nah, bagaimana caranya agar fitrah tersebut tersalurkan? Ya tentu saja berinteraksi dengan orang lain. Bukan hanya dengan anak saja, tetapi juga lintas usia gitu. Jadi dengan anak, dengan yang lebih kecil darinya, yang lebih tua darinya, bahkan dengan orang dewasa sekalipun. Nah, jadi jika pertanyaannya apakah bermain di luar bersama anak-anak yang belum tentu dapat asupan yang baik. Nah, jadi ketika bermain di luar pun tidak serta-merta harus dilepas begitu saja oleh orang tuanya. Kita orang tuanya tentu harus senantiasa mengawasi, apalagi jika anaknya masih usia dini. Kita tahu jika lingkungan, mungkin tidak semuanya lingkungan tempat tinggal kita itu kondusif misalnya. Jadi ada lingkungan-lingkungan yang ternyata anak-anaknya ataupun warga yang tinggal di sekitaran daerah tersebut itu ternyata kurang kondusif dalam hal pendidikan anak, misalnya seperti itu.
ya tidak mengapa, tidak harus bersama mereka. Kita bisa cari circle lain yang ternyata eh, apa namanya sama dan seide dengan kita dan juga keluarga kita, menganut value yang sama dengan keluarga kita begitu. Nah, jadi untuk anak usia dini pun sebenarnya tidak diharuskan, tidak serta-merta FDE tidak mengarahkan agar anak bermain di luar dan terus bermain dengan teman-temannya, misalnya tetangga-tetangga ataupun warga-warga sekitar. Tidak seperti itu. Bermain di luar ini maksudnya adalah ya bermain di alam, bermain di luar rumah. Agar apa? Agar anak terfasilitasi ruang geraknya gitu. Nah, jadi bermain di luar ini ya bersama orang tua tentunya, karena kan tanggung jawab anak itu masih berada di tangan orang tua, apalagi masih usia dini. Bukan serta-merta ketika bermain di luar ya orang tua meninggalkan, orang tua sibuk sendiri juga di rumah misalnya, dan anaknya sibuk juga di luar, seperti itu. Bukan begitu. Jadi memang yang dimaksud itu adalah bermain di luar ya bermain yang memang di alam seperti itu dengan orang tuanya juga, bukan serta-merta dilepaskan begitu saja. Nah, jadi tentu asupannya ya asupan yang dari orang tuanya juga. Jadi seperti ini, jika misalnya ada satu kejadian, apakah pertanyaannya seperti ini, apakah kita ingin anak-anak kita itu steril ataukah kita ingin anak-anak kita itu imun? Nah, ini semuanya dikembalikan kepada orang tuanya. Orang tuanya menginginkan anaknya steril, yaitu di rumah saja, tanpa ada pengalaman dengan dunia luar, tanpa ada pengalaman dengan alam, tanpa ada pengalaman dengan manusia lainnya dengan lintas usia, ataukah kita memilih agar anak-anak kita itu imun? Imun maksudnya di sini ya mau tidak mau anak memang harus menghadapi dunia yang seperti itu gitu. Tetapi kita mengarahkan bagaimana seharusnya yang benar, bagaimana seharusnya yang dilakukan anak, karena kan anak lebih sering dan lebih lama bersama kita orang tuanya. Ya tentu saja yang ditiru dan yang menjadi teladan bagi anak dan yang memegang power atas anak itu sebenarnya kita. Jadi bukan serta-merta ketika misalnya kita membiarkan anak keluar seperti itu, ya anak ter apa namanya terkontaminasi dengan dunia luar, tidak. Tetapi kita tetap mengambil andil atas segala kegiatan anak, misalnya ketika dia ingin berinteraksi dengan orang lain, tetap kita dampingin. Seperti itu kira-kira Mbak, karena memang di dunia ini senantiasa akan ada hal baik dan ada hal buruk, dan itu memang sudah fitrahnya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, tentu saja kita menyiapkan anak-anak kita yang imun, agar mereka nantinya tidak kaget ketika memang sudah masanya dia berinteraksi dengan dunia luar, dia tidak tidak chaos seperti itu ya. Jadi dia memang sudah siap, wah ini yang baik, ini yang buruk, seperti itu. Jadi dia tahu harus berbuat apa, dia tahu yang mana yang akan menjadi pilihannya kelak, gitu kira-kira. Halo Mbak Rina, salam kenal. Ini pertanyaannya lumayan nih banyak. Jadi yang pertama itu katanya di sini kita diarahkan untuk membuat kurikulum sesuai keunikan anak, ya, sehingga ketika sudah masuk usia 7 tahun sudah lebih matang untuk pembelajaran yang kompleks dan akil balik sudah paham minat dan bakatnya, ya. Bagaimana jika anak sudah terlanjur masuk sekolah Islam di usia SD? Dan usia 11 tahun masih belum terlihat matang dan siap. Bagaimana mengembalikan dan mengenal fitrahnya untuk bisa lebih matang? Nah, jadi jikalau kita memang mau memulai konsep pendidikan fitrah bagi anak-anak kita, kalau misalnya kita merasa itu sudah telat gitu, wah sudah telat nih anakku misalnya udah umur sekian, nggak apa-apa, ulang aja prosesnya. Nah, proses dalam pendidikan fitrah itu dimulai dari fitrah keimanan dulu. Fitrah keimanan, kemudian nanti selanjutnya fitrah belajar dan bernalar, kemudian nanti next fitrah bakat. Nah, jadi ada urutannya. Jadi baiknya ikutin fitrah keimanannya dulu. Sama seperti kita kan orang tua ya. Kita dulu waktu sekolah tidak belajar tentang pendidikan fitrah. Waktu kecil juga tidak ada diajarkan tentang pendidikan fitrah gitu. Nah, jadi ketika kita ingin memulai prosesnya, nggak apa-apa. Di usia kita sekarang ini, nggak apa-apa. Insya Allah bisa juga. Ketika kita sudah berumur kepala 2 ataupun kepala 3, bahkan
Nggak apa-apa, kita ulang prosesnya. Bagaimana memulainya? Mulai saja dengan mendalami fitrah keimanan. Bagaimana itu Allah, bagaimana menumbuhkan cinta kita sebagai orang tua kepada Allah gitu. Untuk kemudian ketika kita sudah cinta, kita mampu mentransfer ilmu itu kepada anak kita. Bagaimana nantinya agar mereka menjadi cinta juga kepada Allah gitu kurang lebihnya Mbak. Ulang prosesnya. Nah, jadi ketika sudah mengulang prosesnya dimulai dengan fitrah keimanannya dulu, insya Allah selanjutnya fitrah belajarnya itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Nah, ketika fitrah belajarnya sudah tumbuh, insya Allah fitrah bakatnya juga kelihatan. Asalkan kita insya Allah konsisten melihat anak, kita jadi lebih aware gitu, lebih peka terhadap anak kita. Jadi boleh tuh kalau misalnya kita ini anaknya udah usia 11 misalnya gitu, ya nggak apa-apa kita buat jurnal observasi ala orang tuanya gitu tanpa diketahui anak misalnya. Kita catat nih apa nih yang menjadi keunikan anak, kita bantu anak untuk mengenal dirinya gitu Mbak. Jadi bukan hanya kita serahkan kepada anak, kamu sukanya apa gitu tanpa kita observasi. Nggak apa-apa tuh ibunya, ayahnya jadi detektif misalnya. Catat apa yang menjadi keunikan anak. Insya Allah itu bisa membantu sambil anaknya dikasih kegiatan yang beragam juga. Nah, dari kegiatan yang beragam ini bisa menjadi pilihan mana yang kira-kira anaknya suka. Nah, itu bisa diteruskan gitu, Mbak. Jadi, jangan dikekang gitu. Nah, yang kedua, apakah boleh memasukkan materi calistung untuk anak usia dini di dalam KBP? Nah, jadi sebenarnya bukan di dalam KBP-nya, Mbak, tetapi pada pendidikan fitrah juga seperti itu. Karena kan insya Allah di Quran BSPI kita menganut konsep pendidikan fitrah ya. Nah, jadi sebenarnya memasukkan materi calistung untuk anak usia dini itu belum perlu. Mengapa? Karena calistung itu kalau misalnya kita gini, anak kita masih 3 tahun, tetapi kita siapkan, worksheet untuk anak kita. Kita kasih worksheet di mana anak yang isinya itu, urutan angka-angka misalnya ada 1, ada 2, kemudian ada 3, terus seterusnya disuruh tuh anak lengkapilah, angka-angka selanjutnya misalnya gitu, sebagai latihan misalnya kan ya. Nah, tetapi kalau seperti itu rasanya belum perlu, Mbak, tetapi beda halnya kalau misalnya anaknya hanya Eee, sambil berlari misalnya bernyanyi hitung-hitungan atau bernyanyi abjad-abjad, insya Allah tidak mengapa. Tetapi ketika, eee, konsep itu dimasukkan ke dalam latihan, rasanya belum perlu. Kenapa? Karena calistung ini kan sesuatu yang, merupakan penuh dengan simbol ya, penuh dengan simbol-simbol. Jadi anak belum perlu, sebenarnya boleh saja jika anaknya berminat. Tetapi ketika kita mengarahkan untuk anak bisa, itu sepertinya belum perlu. Nanti saja, jangan tergesa gitu. Ketika sudah lebih matang lagi usianya di 7 tahun misalnya, atau di 6 tahun. Nah, kalau misalnya apalagi ketika kita mengajarkan calistung ini kepada anak, kita seringnya kalau misalnya anaknya salah, kita seringnya emosional gitu. Justru hal itu yang, sangat sangat apa ya, sangat tidak perlu sekali. Nah gitu Mbak kira-kira. Nah selanjutnya, bolehkah mengkombinasikan anak usia dini dengan sekolah RA yang mengadopsi calistung dan pembelajaran kurikulum rumah dengan orang tuanya? Ini maksudnya gimana ya? Bolehkah mengkombinasikan anak usia dini dengan sekolah RA yang mengadopsi calistung? Oh, maksudnya mungkin kegiatannya barengan gitu ya, Mbak ya? Nggak apa-apa sih kalau memang mungkin barangkali anaknya ada lebih dari satu, ada yang kakak udah sekolah di RA yang mengadopsi calistung di kesehariannya, terus kita ada adiknya yang mau diajarin sama orang tuanya aja berhome education misalnya gitu, yang insya Allah nggak apa-apa Mbak. Jadi ya kita nggak perlu terlalu stres sebenarnya ya dalam proses pendidikan anak-anak kita. Nah karena ya kasih kakak sudah faham dengan calistung karena memang diajarkan di sekolah, karena sekolah-sekolah saat ini juga memang mengajarkan sedemikian. Nah kita ingin membuat untuk adiknya itu berbeda gitu misalnya. Ya nggak apa-apa kalau memang kakaknya sudah terlanjur ya kakak saja gitu, kakak saja yang seperti itu. Nah adiknya jangan dulu. Nah boleh tuh kita lihat
kita cek bagaimana nanti respon si adik ketika kita tidak menjejalkan ataupun menyuapi terkait si calistung ini kepada adiknya gitu. Kita buat agar adiknya lebih penasaran bagaimana apa sih calistung itu. Nah, untuk memantik fitrah belajar dan bernalarnya gitu. Jadi jangan plek-plek kita siapkan ini loh worksheet. Nah, kamu kerjakan ini. Nah, ini begini caranya. Nah, ini huruf ini. Nah, ini angka ini. Bukan seperti itu. Nah, jadi ketika memang kita memberikan pancingan misalnya gitu untuk memantik rasa penasarannya si adik, insya Allah tidak mengapa, sebatas kita memang membuatnya itu untuk dia penasaran misalnya gitu. Nah, jadi misalnya gini, ada suatu benda, benda ini ada tulisannya. Jadi tulisannya ini kalau nggak bisa dibaca, kalau nggak tahu hurufnya, nah itu nggak bisa dibaca, nggak bisa baca petunjuknya misalnya gitu. Nah, jadi adik memang harus bisa, harus tahu, paling nggak harus tahu hurufnya dulu biar bisa paham informasinya, paham tujuannya gitu. Gitu kurang lebih, Mbak. Jadi kita memberikan menumbuhkan rasa penasaran. Jadi si adik itu tumbuh cintanya kepada proses belajar. Karena apa? Karena dia memang butuh, bukan karena kita jejalkan, bukan karena kita suapi gitu kira-kira. Semoga menjawab ya, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Rifka. Salam kenal. Pertanyaannya, bagaimana mengawali untuk membuat kurikulum ke depannya ya? Apakah ada referensi buku atau dilihat dari kondisi anaknya? Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat kurikulum anak, insya Allah dapat kita mulai ketika anaknya sudah berusia 7 tahun. Nah, di bawah itu sebaiknya kita tidak perlu sesuatu aturan yang saklek untuk dilakukan anak setiap harinya. Jadi, biarkan saja anaknya bermain bebas. Bebas di sini dalam artian anak bebas mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya. Bebas untuk bertumbuh secara kreatif karena tidak dihalang-halangi, maksudnya tidak dibatasi ruang geraknya. Tidak diarahkan harus A, harus B, harus C, tetapi justru difasilitasi agar anaknya dapat eksplorasi gitu. Agar anaknya dapat mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Berbeda nanti ketika sudah di usia 7 tahun, ketika anak insya Allah sudah siap untuk belajar lebih sistematis dan lebih kompleks, insya Allah di saat itu kita dapat memulai kurikulum untuk anak. Tentu saja kurikulum antara anak yang satu dengan anak yang lainnya akan berbeda karena setiap anak membawa keunikannya masing-masing. Demikian. Nah, jika pertanyaannya adakah referensi buku, insya Allah di buku Fitrah Based Education itu ada. Tetapi pada prakteknya, pada penerapannya itu memang kita diharapkan sebelum merancang kurikulum anaknya, kita sudah mengenal apa yang menjadi kelebihan anak, apa yang menjadi kesukaan anak, di mana kekuatan anaknya gitu. Nah, jadi ketika kita merancang kurikulumnya nanti, kita sudah tahu nih, dia butuhnya apa. Nah, di kurikulum itu kita tuangkan berkegiatan sebagaimana, apa, dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa kenal anaknya sebelum usia 7 tahun? Agar nanti di usia 7 tahunnya kita dapat merancang kurikulumnya sesuai dengan karakter anak misalnya. Banyak-banyak bermain, banyak-banyak berkegiatan, banyak-banyak bercerita dengan anak. Nah, dengan kegiatan itu insya Allah kita akan lebih terbangun bondingnya dengan anak. Kita dapat mengenal anak kita secara lebih dalam lagi, begitu. Apakah dilihat dari kondisi anaknya? Iya, benar, dilihat dari kondisi anaknya. Dilihat dari kesukaan anaknya, dilihat dari minatnya anaknya. Jadi kita nggak perlu anak itu nggak perlu semuanya harus dia kuasai gitu. Nggak perlu anak itu tahu segala hal. Cukup satu hal saja, cukup beberapa hal saja misalnya yang memang anak-anak kita konsen terhadap itu gitu. Karena Allah juga bilang ketika Allah menciptakan kita,
Allah itu menciptakan manusia bukan hanya satu, tetapi banyak gitu kan ya. Nah, di antara manusia yang Allah ciptakan banyak ini, satu manusia itu membawa satu peran penciptaan. Jadi ada tugas mulia, ada tugasnya si manusia ini. Tentu manusia yang satu akan berbeda dengan manusia lainnya yang pada akhirnya nanti saling melengkapi. Jadi kita berangkat dari situ, sebenarnya tidak perlu harus menguasai segala sesuatunya semuanya. Cukup satu hal saja yang menjadi minat kita, yang kira-kira itu loh yang merupakan peran penciptaan kita, misi hidup kita gitu. Jadi tugas kita itu sebenarnya mengantarkan anak-anak kita untuk dia menemukan misi hidupnya, untuk dia menemukan peran hidupnya, agar dia dapat berdaya dengan peran tersebut. Selain berdaya, dia juga dapat memakmurkan dunia, dapat menebar manfaat ke umat manusia di bumi Allah. Begitu kira-kira. Waalaikumsalam Mbak Ardelia. Di sini Mbak Ardelia bertanya, ide Quran Based Play yang semalam dipaparkan berbeda dengan ide permainan Ramadan Alphabet Series. Iya benar Mbak, berbeda. Nah jadi kalau yang di Ramadan Alphabet Series itu ide permainannya itu selama 30 hari. Nah ide permainan yang 30 hari itu kita sesuaikan dengan abjad. Nah, jadi satu hari satu kegiatan bermain dan satu abjad gitu. Nah, jadi ide permainannya itu berdasarkan huruf pertamanya abjad. Jadi misalnya A itu untuk Allah, A for Allah gitu. B for book gitu. Jadi kegiatannya itu seputar buku, kalau A seputar tentang Allah. Nah, kalau C, D, E sampai Z insya Allah ada masing-masing kegiatannya. Nah, yang kemarin itu hanya sebatas contoh 7 hari kegiatan yang insya Allah teman-teman juga dapat melakukannya secara mandiri di rumah. Nah, barangkali ada teman-teman yang kemarin ketinggalan untuk ikut pre-order poster Ramadan Alphabet Series-nya. Nggak apa-apa, insya Allah kita berkegiatan yang di 7 hari Ramadan ini pun insya Allah bisa gitu Mbak. Jadi silahkan saja jika ingin mengeksekusinya, insya Allah nanti boleh sekali dan juga boleh kita juga untuk semakin meluaskan syiar Quran Based Play-nya ke teman-teman yang lainnya juga, insya Allah. Waalaikumsalam, Leni, apa kabarnya? Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Bagaimana menumbuhkan strong why pada anak 3 tahun agar kelak menjadi pembelajar yang mencintai ilmu? Nah, jadi ketika pertanyaannya bagaimana menumbuhkan strong why, tentu saja hal-hal yang saat ini diminati oleh anak yang berusia 3 tahun itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jika diberi pilihan kepada anak, apakah anak akan memilih suka ataukah anak akan memilih perlu? Jelas jawabannya anak akan memilih suka walaupun itu belum perlu. Bahkan jika itu ternyata berefek tidak baik padanya, jika anak suka maka dia akan memilih itu. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi kitalah yang mengarahkan anak agar anak bukan hanya sekedar suka tetapi bisa melakukan sesuatu yang memang bermanfaat dan juga syarat hikmah gitu kan ya. Nah, jadi ketika pertanyaannya bagaimana menumbuhkan strong why-nya, ya buat saja alasan anak melakukan itu karena anak suka. Bagaimana caranya? Ya cukup pilih kegiatan, misalnya cukup pilih kegiatan yang pada akhirnya itu adalah sesuatu yang anak suka. Nah, sesuatu yang anak sukain ini ternyata kita arahkan bahwasannya yang dilakukannya itu mengarah kepada Allah, mengarah kepada tauhid, mengarah kepada akidah seperti itu. Bagaimana caranya? Dengan cara bermain, gitu kan? Karena anak-anak suka bermain, anak-anak suka cerita, anak-anak suka hadiah seperti itu. Jadi gunakan 3 rumus itu ketika ingin menanamkan sesuatu kepada anak. Begitu kira-kira, karena masih 3 tahun juga, kecuali nanti ketika anaknya sudah lebih matang, misalnya di usia 7 tahun ya bolehlah
anak diajak untuk berdiskusi mana yang diperlukannya, bukan sekedar mana yang disukainya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, setelah diamati selama ini ternyata anakku yang menonjol adalah sisi melayaninya dan practical life. Bagaimana cara menstimulusnya supaya minatnya itu tersalurkan dengan baik? Kira-kira bentuk permainannya seperti apa ya jika dikaitkan dengan Quran based play? Nah, jadi kalau misalnya anaknya masih 3 tahun, sebenarnya banyak-banyak saja berkegiatan, banyak-banyak saja melakukan ragam aktivitas. Jangan dibatasin ketika misalnya kita sudah melihat anaknya, oh, dia condong seperti ini nih, melakukan seperti ini, dia sukanya hal ini. Belum tentu juga anaknya itu memang benar-benar akan seterusnya suka pada hal tersebut. Karena kan masih 3 tahun, insya Allah masih akan berkembang terus. Hal ini sama jika misalnya kita kaitkan dengan gaya belajar anak juga. Misalnya ada yang kinestetik, auditori, ataupun visual. Nah, untuk usia 3 tahun, 4 tahun, itu sepertinya insya Allah masih akan terus berkembang. Bisa kita nilai ketika nanti ya sudah di usia 7 tahun juga kira-kira. Nah, jadi bagaimana cara menstimulusnya agar minat tersebut tersalurkan dengan baik? Bagaimana caranya agar minatnya anak tadi itu tersalurkan dengan baik? Apa sih sesuatu yang baik itu? Nah, gitu. Sesuatu yang baik itu bermuara kepada apa sih? Kan gitu ya pertanyaan selanjutnya. Ya, segala sesuatu yang bermuara kepada Allah, yang bermuara kepada akidah, yang bermuara kepada syariah Islam, insya Allah itu baik. Nah, jadi jika ingin melakukan kegiatan dengan anak, apapun itu, sesederhana masak bersama, sesederhana bercerita bersama, sesederhana ngemil bersama misalnya, tetap landasannya itu, tujuannya itu senantiasa bermuara kepada Allah dan sesuai dengan akidah Islam. Jadi insya Allah apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita nantinya, insya Allah semuanya bisa dikaitkan dan ujung-ujungnya itu adalah kepada Allah. Insya Allah apapun itu hasilnya akan baik gitu. Nah, jadi ketika memang dikaitkan dengan Quran based play, tentu saja ya kita back to Quran lagi, kita kembali kepada Al-Quran lagi, bahwasanya Al-Quran adalah pedoman, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk. Segala sesuatu aktivitas kita libatkan Al-Quran di dalamnya. Demikian, Mbak. Semoga membantu ya, semoga menjawab. Halo Mbak Arfiah, salam kenal. Bagaimana menerapkan Quran based play untuk anak usia 11 tahun, 11 bulan atau 1 tahun? Nah, jadi anaknya masih 1 tahun, insya Allah ingin berkegiatan dengan Quran based play dengan agenda-agenda seperti yang diusung oleh Quran based play. Insya Allah bisa, Mbak. Semuanya bisa insya Allah, karena ini tergantung orang tuanya sih. Tidak ada yang saklek, tidak ada yang baku. Tetapi ketika kita mau, insya Allah ada jalannya. Nah, jalannya itu bagaimana? Untuk anak usia dini ya kita sesuaikan lagi dengan anaknya. Karena untuk anak usia 1 tahun tadi, yang dibutuhkannya itu apa gitu kan. Kita mulai dari situ. Kita mulai dari apa yang dibutuhkan anak kita di usia itu. Misalnya anak usia 1 tahun itu butuhnya itu lagi belajar jalan gitu. Nah, jadi dia memang butuh ruang yang aman, dia butuh keamanan dan kenyamanan. Nah, jadi untuk beraktivitas pun boleh kita arahkan yang memang untuk anak dapat mengeksplorasi geraknya gitu. Itu kan lagi belajar jalan banget ya 1 tahun insya Allah. Nah, kemudian segala kegiatannya itu terpusat pada memaksimalkan 5 inderanya itu dulu. Nah, jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang ternyata itu menstimulus indera penglihatannya, misalnya ada gelap ada terang. Nah, itu bisa kita cari tuh ayatnya di Al-Quran, bagaimana siang dan malam, bagaimana ternyata ada Allah menciptakan matahari dan bulan gitu.
atau ada cahaya, ada yang gelap. Seperti itu kira-kira. Jadi tergantung kita. Nah, misalnya ada lagi eh, yang berkaitan dengan indera pendengaran misalnya. Kalau anak 1 tahun, kalau misalnya anaknya udah bisa jalan nantinya, bisa tuh diajak jalan-jalan pagi sambil mandi matahari. Ibunya sambil olahraga juga gitu kan ya, jalan-jalan lah pokoknya. Kita jalan-jalan terus kita bawa tuh bekalnya apa? Botol kosong. Untuk apa botol kosongnya? Untuk anak mengisi dengan batu misalnya atau dengan biji-biji yang ketemu di jalan gitu. Tetapi kita arahkan anak untuk jangan mencabut. Kenapa? Karena itu kan tumbuhan juga, ciptaan Allah juga, dia makhluk juga, ingin hidup gitu. Tetapi usahakan agar yang diambil itu adalah sesuatu yang memang terjatuh, terletak, misalnya daun yang gugur, batu-batu yang di pinggir jalan, seperti itu. Batu-batu di taman gitu kan ya. Nah, jadi bisa kita masukkan ke dalam botol kosong tadi. Nah, untuk apa? Ya kita jadikan nature shake. Jadi anak itu apa namanya? Menggoncang-goncangkan si botol tadi itu yang isinya batu yang tentu saja ada suaranya. Nah, itu bisa untuk menstimulus indera pendengarannya anak. Nah, bagaimana dengan ayat Al-Qur'annya? Ya bisa saja kita ambil ayat yang berkaitan dengan batu. Batu ini ciptaan Allah gitu. Satu batu saja tidak ada yang sama dengan batu lainnya. Coba perhatikan. Nah, gitu. Sebenarnya ini lebih kepada kegiatannya kalau untuk anak yang masih 1 tahun, belum untuk yang narasinya, belum untuk yang penjelasan tentang ayatnya. Tetapi nggak ada salahnya ketika kita terus mensounding anak agar anak itu terpapar dengan lantunan ayat suci Al-Quran gitu. Jadi anak bisa memang terkoneksi sejak dini dengan Al-Quran, walaupun dengan cara sederhana melalui bermain begitu. Nggak apa-apa, insya Allah bisa dilakukan demikian ya Mbak. Halo Mbak Dini, salam kenal. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana caranya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tersebut ya? Dimana misalnya kita sudah menentukan temanya, tetapi ternyata anak lari-lari tuh ke sana kemari, nggak mau tenang. Nah, biasanya anak saya justru asik dengan robotnya. Jadi timing yang pas untuk penyampaian ayat-ayatnya barangkali Mbak. Hmm, Ulang ya. Bagaimana caranya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tersebut misalnya ketika kita sudah menemukan temanya, tetapi anak tiba-tiba lari ke sana kemari nggak mau tenang, dan biasanya anak saya justru asik dengan robotnya. Jadi timing yang pas untuk penyampaian ayat-ayatnya barangkali kapan Mbak? Oh gitu mungkin ya. Nah, karena anaknya masih 3 tahun 11 bulan dan 10 bulan, jadi insya Allah wajar saja kalau anaknya tidak mau diam. Justru senangnya lari-lari. Ya memang itu fitrah anaknya. Makanya tadi disarankan untuk anaknya itu bawa ke alam biar uh, kita lebih maksimal untuk memfasilitasi ruang geraknya gitu. Nah, jadi kita udah temukan temanya nih, tapi anaknya justru lari ke sana kemari nggak mau tenang. Ya nggak apa-apa, ikutin aja minat anaknya. Kalau misalnya anaknya memang maunya lari-lari, ya udah kita cari ayat yang lari-lari. Karena kita berangkat memang bukan atas dari keinginan kita sendiri saja, tetapi berangkat dari minat anak, kesukaan anak. Ataupun kalau misalnya kita belum tahu nih kesukaan anaknya apa, karena misalnya random gitu kan ya, ya udah nggak apa-apa. Kita mulai dari yang anak butuhkan. Kalau bukan anak eh, satu tadi yang pertama yang anak sukai, nah yang kedua itu yang anak butuhkan gitu. Jadi memang kalau anak yang masih usia dini, usia 3 tahun apalagi dan 10 bulan, tentu yang mereka butuhkan adalah ruang gerak, dan juga mereka membutuhkan eh, wadah untuk bagaimana menyalurkan energi mereka yang rasanya itu seperti tidak habis-habisnya. Nah, jadi anak butuh untuk menyalurkan energi ke tempat yang positif agar apa? Agar nantinya anak energinya itu tidak habis dilakukan untuk hal-hal yang justru menguras emosi kita. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mau lari-lari, ya udah kita mulai dengan ayat yang memang
memfasilitasi anak untuk berlari. Banyak insya Allah kegiatannya, mau di dalam rumah bisa, mau di alam juga bisa. Nah kalau di alam itu ya ajak aja tuh bermain layangan, misalnya layangannya bukan layangan yang bukan layangan yang manual juga boleh, layangan yang buatan sendiri, misalnya dari kertas karton, karton manila yang kemudian ditempel kertas krep warna-warni di bagian ujungnya. Ya kalau misalnya ditiup angin kan tentu itu terbang-terbang ya kan, itu menarik banget buat anak-anak insya Allah. Nah terus apalagi misalnya kalau di dalam rumah itu kemarin kita ada kegiatan agenda di bulan Maret. Nah jadi ada seorang sahabat Quran Based Play yang ternyata anaknya itu, dia bercerita bahwa anaknya itu sangat aktif sekali, susah untuk duduk manis gitu, jadi maunya bergerak, sementara dia sedang di rumah saja seperti itu. Kemudian dia bertanya bagaimana ya contoh kegiatannya, sementara saat itu kita temanya sedang melakukan, kalau nggak salah itu melukis, ya kalau nggak salah melukis sesuatu lah pokoknya. Nah kemudian ini saya usulkan kepada si Uma tadi, bisa saja kegiatannya itu tetap melukis. Jadi misalnya kita ada di satu titik, nah anak melukisnya itu kita letak objek yang akan dilukis anak itu, atau objek yang akan diwarnai anak itu di dinding, kita tempel misalnya, atau di whiteboard atau apa gitu kan ya. Kemudian sedangkan catnya itu ada di tempat kita itu agak jauh dari objek gambar, misalnya ada beberapa meter gitu. Nah jadi si anak harus bolak-balik dari tempat cat yang ada di tangan kita untuk kemudian melukis gambar yang ada di dinding. Oh itu kita waktu itu sedang berkegiatan Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar gitu kalau nggak salah. Nah jadi instruksinya itu adalah bagaimana caranya agar anak dapat mendengarkan instruksi yang kita berikan. Nah instruksi yang kita berikan itu apa? Kita bisikkan ke anak instruksinya. Jadi kita ajak anak nih, kakak ambil warna merah dan buat lingkaran, misalnya seperti itu. Nah jadi kita bisikkan ke kakak. Kenapa harus berbisik? Ya karena kan kita memperkenalkan bahwa Allah itu Maha Mendengar, Allah As-Sami misalnya. Nah jadi kita mudah nggak bagi si kakak, si anak tadi ini untuk melakukan kegiatan melukis tadi, tetapi dengan instruksi yang halus, karena ada bisikan, benar nggak instruksinya, benar nggak dia mengambil warna yang tepat, benar nggak dia melakukan sesuai dengan instruksi kita tadi yang kita bisikkan itu, gitu. Jadi ketika misalnya anak salah pun tak mengapa, nggak apa-apa gitu ya, biar aja. Kalau misalnya kita suruh diambil warna merah ternyata diambil warna kuning, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja mainnya, kan kita bersenang-senang. Nah jangan ada intervensi insya Allah. Nah ketika itu buat jaraknya itu agak jauh antara objek dengan kita orang tuanya. Nah jadi kita agak jauhan, kita bisikkan ke anak, kemudian anak berlari ke arah dinding, nah dia melukis, kemudian balik lagi ke kita beri instruksi lagi, balik lagi ke objek. Nah seperti itu sampai lukisannya selesai gitu. Nah jadi nilai yang ingin kita tanamkan di situ adalah bagaimana ternyata kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu itu lewat bisikan-bisikan yang instruksi yang pelan tadi itu sulit gitu. Tetapi ada Allah yang mempunyai sifat As-Sami, yang Maha Mendengar, yang bahkan bukan bisikan pun, segala sesuatu yang tanpa dibisikkan pun, yang ternyata masih terucap di dalam hati kita, Allah sudah dengar. Gitu. Jadi tidak hanya diucapkan, tidak hanya dibisikkan, bahkan yang tidak terucap pun Allah dengar. Sementara kita sebatas bisikan saja sudah merasa kesulitan. Seperti itu. Nah jadi bisa insya Allah jika anaknya itu tidak mau tenang, bisa disiasati dengan cara seperti itu. Gitu ya Mbak, semoga membantu.